Oke, lanjut ya soal E2111. Jadi di E2111 ini tuh kita diminta untuk ngebuat persamaan matematika dari object function dan constraint. Yang mana perusahaan itu dia ingin memaksimalkan profit. Jadi ceritanya perusahaan itu dia memproduksi dua jenis display boards, ada marking board dan text board. Dan boardnya ini kedua-duanya itu melalui dua departemen, yaitu cutting department dan assembly department. Nah, assembly department sendiri itu ada dua jenis, ada yang automated dan lebar. Nah, bedanya itu mungkin kira-kira kayaknya ya, kalau yang automated itu lebih kayak ke padat modal, sedangkan yang lebar assembly itu lebih ke padat karya gitu. Nah, hasil dari produk yang melalui assembly department ini tuh kurang lebih mirip, dan para pekerjanya tuh juga bisa bertukar antara dua operasi tersebut. Hanya saja karena proporsi dari machine time sama dengan labor itu berbeda, jadinya costnya itu bakal beda juga. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai constraint. Jadi di sini katanya perusahaan itu dia mempunyai kontrak untuk memproduksi dan menjual 30.000 unit masing-masing board tiap bulan. Ini constraint yang pertama. Lalu yang kedua, perusahaan itu dia mempunyai monthly maximum labor capacity-nya 30.000 DLH di cutting department dan 40.000 DLH di assembly department. Jadi ini combine, jadi udah gabung automatic assembly sama yang labor assembly department-nya. Dan katanya per boardnya itu butuh waktu 12 menit yang di cutting department, sedangkan yang di assembly department itu yang automaticnya butuh 3 menit, sedangkan labornya 15 menit. Nah, karena di ini masih berupa menit, bukan berupa jam, yang mana di sini kan dia DLH, berarti dalam bentuk jam ya. Jadi kita harus convert dulu ini nanti menit, jadi dari menit ini tuh jadi ke jam. Lalu di sini ada data juga, sales price dan lainnya. Lalu ada data machine hours. Nah, ini concern yang ketiga. Jadi ada data mengenai machine hours yang dibutuhkan di board, lalu ada monthly MH yang tersedia, sama yang annual. Nah, kita pakai data yang mana? Jadi kita pakai data yang ini dan yang ini. Nah, kenapa kita nggak pakai annual? Karena tadi kan ini dalam bentuk bulan ya, datanya each month. Terus ini monthly. Makanya di concern yang MH kita pakai data yang bulanan juga. Oke, jadi asumsikan ingin memaksimalkan profit. Oke, sekarang kita langsung bahas ya. Di sini decision variables-nya kalau di KJ itu pakai ini MA, ML, TA, dan TL. Jadi M itu maksudnya marking board, T itu text board, A itu maksudnya automated assembly department, L itu maksudnya di assemble di labor assembly department. Itu. Nah, sebelum kita membuat persamaan matematika dari objective function, nah koefisiennya itu kan kita harus tahu dulu koefisiennya apa nih. Nah, karena datanya yang disediakan ini berupa sales price sama data variable cost, berarti kita bisa ngitung CMU kan. Jadi kita ngitung contribution margin per unit dari masing-masing si decision variable tadi. Jadi nanti hasilnya itu bakal jadi koefisien untuk persamaan objective function-nya. Jadi sini katanya sales price per unitnya berarti pakai ini sama yang ini, MAML sama ya, begitu pula untuk TATL. Lalu untuk yang variable cost, kita mulai dari manufacturing dulu. Jadi ada material, CL, sama variable FOH. Material berarti sama semua ya, jadi kita tinggal salin aja semuanya. Untuk DL dan variable FOH ini kan udah beda nih untuk perlakuan yang di cutting department sama yang assembly. Jadi datanya juga yang kita pakai beda. Karena kalau cutting department ini kan masih sama, jadi kita tinggal salin aja semuanya. Gitu pula untuk variable factory overhead di cutting sama juga.
in the assembly department kita sesuaiin. Kalau dia automated, kita masukin di bagian automated. Kalau dia itu lebar, segini. Itu pula untuk yang variable NOH ya. Tinggal kita salin aja. Ini automated, ini lebar. Nah, jangan lupa untuk dapat hasil contribution margin per unit, kita harus ngurangin juga dengan marketing expenses-nya. Jadi kan kalau kita baru ngurangin dengan biaya variable yang manufacturer aja, itu kan masih gross contribution margin. Sedangkan kita mau ngitung contribution margin-nya, berarti kita kurangi lagi dengan variable marketing expense. Ini udah dikasih tahu di atas, tinggal kita salin juga. Nah, selesai. Tinggal kita jumlah, dapat segini, kita kurangin dari sini, dapat deh CMU-nya yang ini. Oke, decision variables udah, contribution margin per unitnya udah, profitnya. Kita tinggal buat nih persamaan objective function-nya. Berarti karena dia ingin memaksimalkan profit, berarti maximize CM ya. Koefisiennya CM-nya, terus decision variable-nya ini. Kita kalikan ke koefisiennya tadi. Jadi maximize CM sama dengan 19,9 MA tambah 18,55 ML tambah 11,65 TA tambah 10,30 TL. Lalu berikutnya persamaan constraint. Kita mulai dari constraint pertama, katanya masing-masing board itu harus diproduksi dan dijual minimal 30.000. Berarti persamaannya ini dong ya, MA tambah ML itu lebih besar sama dengan 30.000. Begitu pula untuk yang tech board. Atau kalau di KJ itu bagian yang ini. Lalu lanjut yang kedua sini mengenai DLH, berarti ada 40.000 sama yang 30.000. Tapi kita harus proses dulu nih. Yang per boardnya kan karena masih dalam bentuk menit. Nah kalau ini cutting department, itu kan berarti nanti di sisi sini itu kan 30.000. Nah tapi koefisiennya berapa nih? Nah karena di ini katanya sama semua kan for both kind of board. Terus katanya ini 12 menit, berarti koefisiennya itu 12 menitnya kita jadiin jam, berarti 12 bagi 60 dapat 0,2. Jadi semuanya sama 0,2 koefisiennya. MA, ML, TA, TL. Lalu bagaimana dengan yang di assembly department untuk PLH-nya? Ini katanya automated 3 menit, yang labor 15 menit. Kita jadiin ke jam juga, berarti 3 per 60 berarti hasilnya 0,05. Lalu 15 menit bagi 60 berarti 0,25. Jadi koefisien untuk yang automated berarti MA sama TA itu 0,05, sedangkan untuk yang labor berarti ML sama TL itu 0,25, berarti lebih kecil sama dengan 40.000. Koefisien yang kedua udah, terus lanjut koefisien yang ketiga. Jadi koefisien yang kedua ya. Koefisien yang ketiga mengenai MH. Nah, MH di sini ada data untuk cutting, automated, sama labor. Nah, di sini kita bakal buat 3 persamaan matematika. Beda sama yang di sini. Karena kalau yang di sini itu, dia kan katanya 40.000-nya itu udah combine kan. Sedangkan kalau yang ini tuh dipisah. Atau automated sama labor. Jadinya itu bakal ada 3 persamaan matematika. Ini tinggal kita buat aja sih persamaannya. Karena kan udah dalam bentuk jam ya, machine hours. Berarti untuk yang cutting ini kan sama semua tuh masing-masing board. Berarti koefisiennya 0,15 semua. Itu sama dengan 25.000. Lalu untuk yang automated berarti 0,05 untuk yang automated aja, berarti MA sama TA tambah 0,5 MA tambah 0,5 TA lebih kecil sama dengan 5.000. Begitu pula untuk yang labor 0,2 ML tambah 0,2 TL lebih sebenarnya 15.000. 1.500. Oke, sekian teman-teman. Maaf jika ada kesalahan, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.